Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Dalam episode Ustadz Menjawab, kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Saya akan bacakan pertanyaan berikutnya, ini dari Pak Budi. Pertanyaannya, apabila saya sedang sholat wajib sebagai makmum, masbuk, lalu ketika imam selesai dan saya meneruskan rokaat yang tertinggal, di belakang saya ada yang menepuk pundak saya. Nah, ini apakah saya otomatis harus menjadi imam baginya? Dan apakah bacaan yang sedang saya baca dilanjutkan sampai selesai atau harus saya ulang lagi nih Kiai, baca Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu wajib. Iya. Jadi yang perlu diingat ini, dulu ada pengajian itu. Habib Zain bin Smith, itu ulama yang sangat alim di kota Madinah, itu mengingatkan ya, seperti itu boleh. Tapi ingat betul, nepoknya jangan keras-keras. Nanti yang mau dijadikan imam kena serangan jantung ya. Jadi intinya gini Mbak Eva, sebetulnya. Orang itu kan istimewa betul kalau bisa sholat berjamaah. Tetapi boleh jadi ada orang yang datang ke masjid itu, kan sholat berjamaahnya sudah selesai. Maka problematikanya, boleh nggak dia masuk kepada sholat jamaah kepada orang yang tidak berniat untuk sholat jamaah. Tadi itu. Jadi makmum yang paling belakang itu ternyata dia juga terlambat nih. Maka yang lain salam kan dia bangun tuh. Bangun. Nah ini temannya baru masuk nih. Wah kebetulan nih masih ada yang sholat. Saya mau berjamaah enggak ya. Ini karena durasi juga. Pokoknya dalam madzhab Syafi'i itu boleh masuk. Itu namanya masuk. Kecuali sholat Jumat kan. Karena kan sholat Jumat itu harus berjamaah dengan imamnya. Tapi di luar Jumatan itu boleh dilakukan. Tepuk. Itu tidak harus. Karena yang harus itu memberi isyarat kepada orang tadi bahwa ada orang lain yang akan berjamaah dengan dia. Maka soal tepok menepok ini nggak jadi substansinya gitu. Substansinya apa? Misalnya nih, kalau di Indonesia kan suka orang ke masjid bawa sajadah. Dia tinggal ngamparin sajadah aja di sampingnya imam, di samping yang mau dijadikan imam, sehingga orang tadi paham nih, oh ada orang yang mau jadi makmum saya. Kalau sudah seperti itu, maka tidak ada kewajiban untuk nepuk-menepuk. Ya kan gitu. Atau dia sholatnya agak dekat dari kepalanya imam. Begitu dia masuk, dia misalnya ya kalau dalam mazhab, sebenarnya semua mazhab, boleh melakukan usolli kan. Misalnya sholat maghrib nih, dia usolli fardal maghribi makmuman. Kan dia denger nih yang ini. Oh berarti ada yang mau makmum nih sama saya. Yang seperti itu nggak usah tepok menepok. Tetapi kalau dikhawatirkan dia tidak tahu, maka pakai tepokan. Tapi itu tadi pelan saja, ditepok sebelah kanan sebagai isyarat bahwa ada orang lain yang mau iqtida sama dia. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tadi tinggal meneruskan bacaan yang seharusnya dia baca. Misalnya dia sudah baca Fatihah kan. Ini orang baru masuk. Maka tidak perlu ya dia kemudian membaca Fatihah. Dia tinggal membaca apa itu? Surah. Kalau dia mau ruku ya tinggal ruku. Nanti makmumnya itu juga mengikuti untuk ruku. Sesederhana itu ketika dia ingin masuk kepada sholat berjamaah yang dia datang terlambat. Nah kalau di sholat-sholat tertentu kan ada bacaan yang kemudian dikeraskan nih Kiai. Nah pada saat dia berubah menjadi imam, apakah langsung berubah juga dikeraskan? Iya harus mengeraskan. Karena kan sekarang dia fungsinya jadi imam. Walaupun tadi kan jadi makmum, nggak boleh keras-kerasan. Ini jadi mata rantai nih. Ada imam asli, ada makmum. Nanti begitu imamnya selesai, yang asalnya jadi makmum ini jadi imam. Maka dia harus mengerjakan apa yang harus dia kerjakan oleh imam. Kalau dia asalnya misalnya nih ya, baru bismillah, belum Fatihah nih. Belum selesai baca Fatihah, misalnya baru Bismillahirrahmanirrahim. Tahu-tahu ada orang nepok. Oh ini berjamaah, langsung Alhamdulillah itu dikeraskan. Oke baiklah. Baik. Sekarang kita bacakan lagi ini pertanyaan selanjutnya. Ketika berada dalam sholat jamaah dan ada makmum di depan kita yang keluar dari saf karena batal wudhu. Apa yang harus dilakukan makmum di belakangnya untuk tetap merapatkan saf? Apakah berjalan mengisi saf yang di depannya itu dibenarkan? Iya, jadi begini. Ini ada dua persoalan yang harus dicermati. Yang pertama mengisi kekosongan saf. Yang kedua tidak boleh melakukan gerakan yang dipahami itu mengganggu kehusuan sholat sehingga batal. Nih, dalam mazhab Imam Syafi'i kan nggak boleh bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut. Nah,
permasalahannya ada orang bilang, Nabi sholat ngendong cucunya, kan pasti lebih dari 3 kali. Ini khilaf panjang dalam fikih. Terkait dengan yang namanya khusyuk. Sholat yang diterima oleh Allah itu sholat yang khusyuk. Tetapi khusyuk itu nggak ada parameternya. Sementara hukum fikih itu memberi kepastian hukum kan. Ini sholat saya udah bener apa enggak? Sah apa enggak? Maka dicari jalan tengah. Kata ulama, syarat sahnya sholat ya, yang dimasukkan menjadi rukun sholat itu tumakninah. Tenang kalau sholat itu. Maka tumakninah ini tafsirnya beda-beda. Imam Syafi'i bilang, kalau bergerak lebih dari 3 kali, itu merusak tumakninah. Imam Abu Hanifah bilang enggak. Kalau orang itu melakukan gerakan dalam sholat, batal apa enggak? Selama orang lain melihat dia tetap dalam keadaan sholat, enggak saru. Ya kan kita ada orang saru loh, sebelum masuk pakai kaos Real Madrid, Barcelona gitu. Saya pikir mau ke stadion, tahunya belok ke masjid sholat. Nah itu kan saru asalnya. Orang mau sholat apa ke stadion? Nah tapi ketika dia sholat, dan saya tahu dia melangkah itu dia sholat, maka tidak batal kata Imam Abu Hanifah. Nah di sini perlu pertimbangan yang baik. Merapikan soft itu bukan syarat sahnya berjamaah, tapi afdol. Maka dulu kan waktu zaman corona tuh ada orang ribut soal physical distancing. Betul. Itu softnya kok direnggangkan. Nah, merenggangkan soft dan merapatkan soft itu bukan syarat sahnya sholat berjamaah. Tapi keutamaan berjamaah. Semakin rapat pahalanya semakin besar. Nah oleh karena itu ketika satu batal, maka yang di belakang ini dia niat maju untuk merapatkan soft. Tapi merapatkan soft ini bisa dengan 2 cara kan sebenarnya. Ada orang yang misalnya sholatnya tuh berdesak-desakan nih udah. Kalau satu keluar, yang kanan dan kirinya agak melebarkan, itu udah nutup. Karena apa? Asalnya udah begini banget. Mungkin udah pas, ada orang yang maksa untuk masuk ke soft itu. Maka ketika dia keluar, tidak perlu ada yang di belakang. Kenapa? Untuk menyelamatkan tumakninahnya. Tapi kalau jarak renggangnya jauh, kemudian yang kanan tidak rapat ke dekat imam atau yang ini tidak ke sana, maka kan ada ruang kosong di sana. Maka kita diminta untuk maju. Tetapi majunya itu sederhana aja. Kalau dalam mazhab Imam Abu Hanifah ya langsung aja jalan ke depan. Walaupun langkah kaki itu lebih dari 3. Karena kata Imam Abu Hanifah nggak batal. Dia melakukan pekerjaan tuh orang tetap tahu. Dia sedang sholat selama tidak bergerak dari arah kiblat. Tetap mustaqbilal kiblat. Kalau mazhab Imam Syafi'i sederhana kan. Majunya pelan-pelan. 1 langkah berhenti dulu. Kemudian setelah berhenti, maju 1 langkah lagi. Tapi kalau cuma 2 langkah kan nggak batal nih. Tapi kalau lebih dari 3 mungkin jarak soft masjidnya panjang, ya dia berhenti saja. Begitu mau 3 berhenti, setelah berhenti ada tumakninah sebentar, dia melangkah lagi dan meneruskan softnya. Dengan cara itu kesempurnaan sholat menjadi dapat dua-duanya. Tumakninahnya terjaga dan softnya tetap dalam keadaan rapat dipenuhi oleh orang tadi. Baiklah Kiai. Baiklah, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Kiai, dan usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tentunya tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita dan menjadikannya bermanfaat. Dan yang paling utama tentunya menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Fa Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.